Shalom, selamat pagi saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaan tangannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa datang beribadah Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami merasa Tuhan, kami melihat betapa limpahnya kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau bawa seluruh hati kami, pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu nama-Mu saja yang dipermuliakan. Mari Allah juga yang tolong Tuhan, saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan, menyampaikan mereka di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Allah yang hebat saudara. Tidak terasa kita udah di bulan terakhir di tahun 2024. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan sangat baik selama kita menjalani tahun 2024 ini. Boleh katakan kanan kirinya dong, Tuhan kita baik banget. Tuhan kita baik banget, yes. Yes, amin. Dan kita yakin dan percaya kita hadir hari ini untuk merayakan, untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan kita yang besar, amin. Dialah Raja yang maha besar, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita memuji namanya, haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan Raja maha besar. Mari
Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mana sorak-soraknya buat Yesus? Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, amin. Kita mau berikan lebih lagi dong buat Tuhan. Kita mau lompat, kita mau menari, kita mau tepuk tangan untuk Yesus. Come on, give us sorak-sorai buat Tuhan. Masih mau bertepuk tangan bersama. Ya Yesus mulia. Tak sama, hidupku tak sama sejak kau kini kaulah pusat segalanya, kasihmu selalu cukup bagiku. Semuanya katakan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak kau ada dan kini engkaulah pusat segalanya, kasihmu tak selalu cukup bagiku. Katakan keagunganmu, terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari bersorak buat Yesus. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. All the glory to you Lord. To God be the glory.
Kau Allah yang besar, Allah yang mulia Tuhan. Dan kami memasuki ya Tuhan bulan ini kami boleh sama-sama memperingati, merayakan Tuhan. Satu keajaiban Tuhan yang terjadi. Satu anugerah bagi seluruh umat manusia ketika Engkau turun ke bumi Tuhan. Kau menjadi sama dengan manusia. Kau merendahkan dirimu Tuhan. Bahkan Kau mati Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Adalah anugerah paling besar Tuhan. Kasih yang paling sempurna. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karya-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari-Ku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kita mau kasih kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang hidup. Kasih yang sempurna telah kami terima Tuhan daripada-Mu. Haleluya. Bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Kau yang melayakkan kami Tuhan untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa kami. Haleluya. Takkan Kau biarkan aku melangkah. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Hanya Kau Yesus. Mari setiap jemaat kita mau angkat tangan kita. Kita mau angkat hati kita, katakan bersama-sama. Kau beri yang ku pinta saat
Bapa kami, Bapa yang kekal, haleluya, amin. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang kami terima. Terima kasih kami boleh mengenal cinta kasih-Mu Tuhan yang begitu dalam Tuhan. Bahkan kami boleh memanggil-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Buat cinta kasih yang menyentuh setiap hidup kami. Inilah yang bisa kami berikan Tuhan, segala pujian dan penyembahan kami, hati kami, hidup kami ya Tuhan. Biar semuanya kiranya berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Setiap materi ya Tuhan, yang terkumpul ini ya Tuhan, mari Tuhan Kau yang bantu Tuhan untuk mengelolanya Tuhan dengan baik. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Mari beracara lebih lagi Tuhan di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Baik, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau memberkati kami dengan melimpah Tuhan. Apa yang kami berikan barusan Tuhan adalah ucapan syukur hati kami atas kebaikan-kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami tahu kami tidak dapat membalas apa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Bapa, dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Allah berbicara secara pribadi ke dalam hati setiap kami. Membuat kami memahami kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau sediakan juga buat kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Shalom, selamat pagi sekali lagi saudara. Puji Tuhan ya, hari ini, pagi ini cerah ya, tidak hujan. Dan selamat memasuki bulan Desember ya. Minggu ini minggu pertama ya saudara ya, dan tanggal 1 juga ya, 1 Desember ya. Nah, firman Tuhan yang sebentar akan saya bawakan itu berjudul God, Grace and Creativity in the Annunciation. Saudara, dalam tradisi gereja ya, selama bulan Desember atau mungkin
Oke. Atau mungkin tepatnya ya kalau tahun ini 4 minggu menjelang Natal ya. Biasanya umat Tuhan di seluruh dunia itu akan merenungkan pesan Natal ya di sepanjang bulan Desember ini. Dan ini biasanya berisi inkarnasi Yesus atau kehadiran Allah di tengah umatnya. Nah hari ini ya di bulan Desember ini minggu pertama ini sebenarnya merupakan minggu Advent ya kalau di dalam tradisi gereja disebutnya ya. Perenungan kita akan diambil ya di dalam Lukas 2 ayat 26 sampai 38 ya dengan judul perikop pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus. Nah saudara ya ada berbagai cara sebenarnya ya, sebelum kita baca firman Tuhan ya pada hari ini, ada berbagai cara orang memberitahukan suatu berita yang penting ya, dan biasanya kalau berita itu penting maka itu akan diusahakan untuk disampaikan secara langsung sehingga bisa menjadi jelas ya. Misalnya ya kalau ada pengumuman biasanya dikumpulkan nih gitu ya. RT, RW kita misalnya di daerah-daerah kita dikumpulkan di satu tempat untuk diberikan pengumuman. Atau mungkin bisa saja misalnya melalui email atau chat gitu ya. Atau misalnya kalau membutuhkan sekali lagi diskusi maka kalau perlu diskusi maka harus datang ke satu tempat ya dan dilakukan sebuah rapat dan lain sebagainya. Nah di dalam Alkitab Lukas sebenarnya Matius juga menuliskan, tapi hari ini kita akan melihat dari Lukas menuliskan suatu kisah ya tentang pemberitahuan kelahiran Yesus ya, dan ini dilakukan oleh Allah melalui utusannya yaitu malaikat Gabriel kepada seorang wanita yang bernama Maria. Nah bagaimana kisahnya ya saudara ya, mari kita akan baca ayat ini secara bergantian. Minta tolong dibukakan ya ayatnya di Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya. Lukas 1 ya saudara, Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya akan bacakan ayat yang genap, nanti saudara akan bacakan ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-38. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ada dua makna
ya yang terkandung di dalam kisah tentang pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus, dan kita akan lihat itu hari ini ya. Yang pertama itu adalah Allah melimpahkan anugerahnya. Nah, saudara, dalam bagian-bagian ayat ini ya, tadi kita sudah baca satu perikop secara keseluruhan. Sebenarnya kita melihat anugerah pemilihan Allah kepada Maria sebagai ibu dari Sang Juru Selamat. Nah, kita akan lihat dulu nih, siapa Maria itu? Boleh minta? Oke. Siapa Maria itu? Ya, Maria dia adalah seorang gadis Yahudi. Dia ditunangkan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nah, di dalam tradisi Yahudi kita akan lihat sekilas seorang gadis dan anak laki-laki dia akan ditunangkan ketika mereka biasanya memasuki usia pubertas. Mungkin usia 12 atau 13 tahun ya, dan pertunangan ini bersifat mengikat. Ya, yang artinya bisa dipisahkan dengan perceraian dan kematian, seperti yang berlaku di dalam pernikahan. Ya, meskipun mereka berdua masih tinggal terpisah, ya, atau tidak bersama-sama. Ya, nah masa pertunangan ini biasanya akan dilaksanakan itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, di mana pada 1 tahun itu seorang gadis dia akan dididik ya untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Ya, dia juga akan dia akan dididik secara rohani gitu ya, untuk dia bisa menjaga kemurnian hidupnya. Sedangkan seorang anak laki-laki ya dia juga akan diajarkan untuk menjadi seorang suami, seorang ayah, dan juga dia akan mempersiapkan rumah bagi pengantinnya kelak. Ya, nah di dalam masa-masa inilah ya, di dalam masa-masa inilah kemudian Gabriel datang kepada Maria. Minta tolong next slide. Dia memberikan salam ya kepada Maria. Dengan menyatakan bahwa Maria kamu gak perlu takut gitu ya. Sebab tujuan Gabriel pada saat dia datang itu adalah dia akan memberitahukan bahwa dia menerima kasih karunia yang berasal dari Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 28 dan ayat 30 ya, kata malaikat itu kepadanya, salam hai engkau yang dikaruniai. Ya, jadi Gabriel kasih salam itu sama Maria ya. Yang dikaruniai itu dalam bahasa aslinya itu adalah carito. Ya, carito ini artinya Maria itu adalah seseorang yang menerima penghormatan. Ya, nah alasan mengapa Maria yang dikaruniai atau menerima penghormatan itu diperjelas dalam ayat 30. Ya, saya sudah catat di PowerPoint, situ dikatakan jangan takut hai Maria. Ya, malaikat mengatakan demikian sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu dari Sang Mesias itu karena anugerah Allah. Ya. Lalu kita akan lihat apa itu sebenarnya anugerah. Next slide. Anugerah atau kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya karena status keberdosaan. Ya, itu anugerah. Ya. Jadi kita tahu status kita ya di hadapan Allah dulu sebelum diselamatkan gitu ya, karena keberdosaan kita, karena kita dilahirkan dari keturunan Adam gitu ya yang memang sudah jatuh dalam dosa, dan kita juga sudah mendengar bagaimana dampak dosa itu begitu merusak di dalam kehidupan manusia. Allah memberikan anugerahnya. Dalam masa-masa itu dia memilih Maria, dia menganugerahkan Maria, memberikan Maria satu penghormatan ya untuk dia menjadi ibu dari Juru Selamat. Sekali lagi anugerah yang dimaksudkan di dalam bagian perikop ini itu adalah anugerah pemilihan Allah kepada Maria. Ya, dia memberikan kehormatan kepada Maria untuk menjadi ibu dari bayi yang kudus itu. Ya. Nah, sehingga meskipun kita lihat dulu ya,
Maria itu adalah orang yang berdosa ya, karena dia dilahirkan dari keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya Maria juga dia menyadari bahwa dia juga orang berdosa. Kita bisa melihat itu di dalam ayat Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Di situ dia mengatakan di ayat 47, juru selamatku. Dia memposisikan dirinya, dia menyadari keberadaannya sebagai orang yang berdosa. Ya, namun tetap Allah memilihnya. Di sini kita melihat begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Dia memilih ya, meskipun status kita saat itu gitu ya, atau sebelum kita mengenal Tuhan itu sudah dirusak sedemikian hebat oleh dosa. Ya. Nah, mengapa Maria sekali lagi dapat kebaikan Allah? Kenapa dia yang beroleh anugerah? Kenapa kita saat ini juga beroleh anugerah gitu ya? Atau kebaikan Allah itu kenapa gitu ya? Karena Allah mengasihi kita. Next slide. Saudara, Rasul Paulus ya kepada jemaat di Efesus ya, dia menuliskan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di sini jelas sekali dikatakan ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan dalam kasih dia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ayat ini sebenarnya saudara, dia menuliskan, Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah memilih kita itu untuk menerima. Ya, sekali lagi itu anugerah diberikan dengan cuma-cuma. Apa yang dia kasih sama kita? Yang dia kasih sama kita itu adalah keselamatan. Yang dia kasih sama kita, dia mengangkat status kita untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan lagu terakhir tadi mengatakan kita dilayakan untuk memanggil dia sebagai Bapa. Gitu ya. Dari status keberdosaan kita, dari begitu rendahnya hidup kita, begitu rusaknya hidup kita, kita dilayakan untuk menyebut dia sebagai Bapa. Lalu Allah juga melimpahkan kita dengan berkat-berkatnya. Next slide, saudara. Ada sebuah cerita ya. Ada sebuah perusahaan yang cukup besar ya. Perusahaan ini dia mau melakukan sesuatu yang tidak biasanya gitu ya. Nah, perusahaan ini memutuskan untuk dia memberikan beasiswa. Biasanya beasiswa itu diberikan kepada orang-orang yang berprestasi pastinya ya. Dan biasanya perusahaan itu dia kayak membuka sebuah lowongan atau mungkin semacam tes-tes gitu ya. Untuk kamu yang mau beasiswa, kamu boleh datang ya, kemudian mengikuti tes itu dan kemudian nanti kita akan lihat nih, kamu memenuhi syarat kita enggak untuk kamu bisa menerima beasiswa gitu ya. Tapi perusahaan ini dia mau melakukan sesuatu yang lain ya. Dia mengeluarkan sebuah kebijakan dan dia bilang bahwa dia akan kasih beasiswa kepada seorang siswa dari daerah terpencil yang tidak pernah melamar gitu ya. Dan semua orang kaget, kenapa kamu kayak random gitu ya. Kamu kasih sama satu orang dari daerah yang terkecil gitu ya, bukan dari sebuah kota besar gitu ya. Tapi dari daerah yang terkecil dan dia tidak pernah melamar sama sekali, tapi kamu kasih ke dia gitu ya. Orang-orang mulai penasaran gitu dan kemudian saat ditanya gitu, kamu kenapa sih gitu kan. Mereka berkata gini, karena kami ingin memberikan kesempatan ya kepada seseorang yang tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkannya. Surprise gitu ya saudara ya. Jadi perusahaan ini mau kasih surprise gitu ya. Saudara, demikian juga dengan Allah dalam anugerahnya dalam kehidupan kita. Dia memilih kita dari semula. Dia menentukan kita dari semula untuk menerima anugerahnya yang besar. Dan mungkin itu bagi kita kayak wah gitu ya, sesuatu yang
saya dapat gitu ya. Padahal kan saya berdosa gitu ya. Banyak karena mungkin kita juga ada di dalam posisi sama seperti Maria, menyadari status keberdosaan kita gitu ya. Kita menyadari bahwa saya ini orang berdosa, saya ini nggak layak buat dapat anugerah Tuhan. Saya nggak layak, saya udah ngelakuin dosa ini. Saya sudah begitu jahatnya, saya sudah listnya itu panjang banget buat kejahatan-kejahatan. Tapi Tuhan bilang, I love you, aku memilihmu, aku datang ke dunia ini untuk kamu. Itulah anugerah. Saudara, next slide. Dalam sebuah momen saat ini, saat kita merenungkan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, kita diingatkan kembali bahwa kehidupan kita ini, kita dilimpahkan anugerah oleh Allah. Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Dia memilih kita, dia melimpahi kita dengan anugerahnya. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia mengangkat kita jadi anak-anaknya. Dia melimpahkan kita dengan berkat. Dan biarlah kesadaran ini dalam minggu pertama bulan Desember ini. Saudara, ketika kita mengingat kembali anugerahnya, itu menjadikan kita semakin rendah hati di hadapan Allah. Contoh saudara, misalnya dalam cara kita memandang apa yang kita miliki saat ini. Misalnya Tuhan kasih kita kelimpahan secara materi. Mungkin bukan hanya secara berlebihan saudara, tapi yang cukup gitu ya saudara ya. Pas butuh, pas ada gitu ya saudara. Atau mungkin Tuhan melimpahkan kita dengan kesehatan. Tuhan kasih kita fasilitas untuk kita bisa memulihkan kondisi tubuh kita yang rusak misalnya. Atau misalnya keberhasilan kita menikmati keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha kita berhasil gitu ya saudara, semakin diperluas oleh Tuhan gitu ya. Atau mungkin Tuhan mengizinkan kita untuk kembali gitu ya, mengambil kuliah gitu ya saudara, pendidikan kita semakin wawasan kita semakin bertambah tinggi gitu ya. Bahkan mungkin kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa melayani Tuhan. Untuk kita memegang jabatan di gereja ini. Kita jadi ketua, kita jadi wakil, kita jadi pengurus di gereja ini. Saudara, itu adalah anugerah. Allah memilih kita di dalam kasih-Nya. Dia menentukan kita dari semula. Ya, mungkin memang betul. Apa yang kita miliki saat ini bisa jadi itu karena usaha kita. Karena saya udah kerja keras. Karena saya udah mengeluarkan semua tenaga yang saya punya untuk saya memperoleh itu. Betul saudara. Tetapi jika kita hanya fokus pada kemampuan diri. Kalau kita hanya fokus pada apa yang mampu untuk kita lakukan. Saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Percayalah. Lama-lama itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Kesombongankah, kerakusankah, ambisikah dan lain sebagainya. Sekali lagi saudara, apa yang kita miliki saat ini, jabatan dan lain sebagainya. Itu semua hanya karena anugerah Allah dalam hidup kita. Yang begitu melimpah, kita gak layak. Tapi Allah kasih itu untuk kita. Lalu yang kedua, next slide. Yang kedua, itu makna yang terkandung dalam pemberitahuan tentang kelahiran Yesus adalah Allah yang kreatif. Ayat ini bisa kita baca di dalam ayat 31 sampai 38 ya. Saudara, dalam bagian yang kedua ini kita akan melihat kreativitas Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Nah, saudara, untuk bisa kita memahami ya kreativitas Allah, mari kita mundur sejenak. Ya, saya mau ajak saudara semua mundur sejenak. Kita akan lihat dulu untuk mengingat kembali apa sih yang melatar belakangi pemilihan Maria. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Kita akan lihat dulu ya, kita flashback dulu. Saudara, kelahiran Sang Juru Selamat itu sebenarnya sudah berkali-kali dikumandangkan. Dan pertama kali
pemberitahuan tentang kelahiran ini atau pemberitahuan tentang kehadiran Allah di tengah umatnya untuk menyelamatkan manusia itu dikumandangkan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Hal ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Next slide. Keturunannya ya, di sini dikatakan demikian, keturunannya atau keturunan Adam itu akan meremukkan kepalamu. Ya, kepalamu itu saat itu Allah sedang berbicara kepada Adam dan sedang berbicara kepada ular ya. Meremukkan kepala itu berbicara tentang bagaimana nanti keturunan Adam ini dia akan mengalahkan si ular tersebut. Nah, dari pemberitahuan ini kita bisa melihat ada satu konsep yang Allah sudah tetapkan sejak dari semula berkaitan tentang kehadiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Yaitu bahwa dia berasal dari keturunan Adam. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu Mesias itu berasal dari keturunan Adam. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua kita akan lihat konsep berikutnya dari kehadiran Sang Juru Selamat, yaitu tujuan dari kehadirannya adalah untuk menebus dosa manusia atau meremukkan kepala, mengalahkan, menyelamatkan umat manusia dan lain sebagainya dari maut dan lain sebagainya atau menebus umat manusia. Ini adalah tujuannya. Dan karena itulah penebus yang dijanjikan itu adalah seseorang yang kudus. Untuk kita bisa menebus dosa gitu ya. Kalau kita lihat di dalam sepanjang perjanjian lama konsep-konsep itu binatangnya, kalau pakai binatang itu binatangnya harus kudus dan lain sebagainya. Kekudusan itu jadi poin yang penting ketika Sang Juru Selamat ini lahir ke dalam dunia. Tapi kemudian timbul masalah saudara. Ya, dari kedua konsep ini ada masalah yang timbul. Apa masalahnya? Ya, kita bisa lihat PowerPoint-nya, tolong tetap ditayangkan. Masalahnya itu adalah dosa. Ini kita udah lihat ya sepanjang bulan lalu gitu ya, bagaimana dosa itu merusak ya. Ini tuh dosa, ada dosa yang menjadi masalah dan semua keturunan Adam, bukan hanya Adam pada saat itu, tetapi Adam dan semua keturunannya itu jatuh dalam dosa. Dan masalah ini artinya bahwa Sang Juru Selamat itu tidak bisa dilahirkan dari Maria dan Yusuf. Enggak bisa karena mereka berdua itu yang tadi sudah jatuh di dalam dosa. Semua keturunannya sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Nah saudara, Allah dari awal kalau kita lihat keturunannya, Kejadian 3 ayat 15, keturunannya ini merupakan penggenapan Allah, janji Allah yang pertama bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Adam. Artinya Tuhan mempertahankan konsep ini berasal dari keturunan Adam untuk mengambil apa? Tujuannya agar apa? Agar ada kemanusiaan yang bisa ada di dalam diri Mesias tersebut sehingga dia bisa menebus dosa. Ya. Ini tuh seperti sesuatu yang gak ada jalan keluar. Lalu gimana kan keturunan Adam semuanya sudah berdosa. Gak mungkin dari yang berdosa dilahirkan yang kudus. Itu tidak mungkin. Kayak susah gitu ya untuk cari jalan keluar. Solusinya itu gimana gitu. Dan dari hal inilah saudara, sebenarnya timbul kreativitas Allah. Allah kemudian berpikir, Allah mencari cara agar penebus yang kudus itu dilahirkan dari keturunan Adam. Yang tidak terinfeksi oleh dosa artinya ya, sang penebusnya itu tidak terinfeksi dengan dosa. Saudara, Allah menggunakan pola-pola yang natural agar berasal dari keturunan Adam namun tetap mempertahankan kekudusan agar dapat menebus dosa. Kalau kita baca lagi di dalam ayat 31 sampai 37 ya. Kreativitas Allah itu dimulai dari ketika Allah memilih seorang wanita yang belum menikah dari keturunan Adam. Betul, ia berdosa. Tapi dia dipilih karena anugerah Allah. Tadi seperti yang pertama ya, yang kita sudah lihat di bagian yang pertama. Lalu bagaimana caranya nih agar dari keturunan Maria ini dilahirkan seseorang yang kudus? Nah, di dalam sini muncullah yang namanya mukjizat.
yaitu dia tidak berasal dari benih laki-laki. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 35, saya akan bacakan lagi. Karena kan Maria juga bingung, loh gimana caranya Tuhan? Saya kan ini kan belum pernah berhubungan dengan lelaki. 35 mengatakan demikian, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Saudara, inilah mukjizat yang Allah kerjakan di dalam kreativitasnya ini, ya. Dia tidak berasal dari benih laki-laki. Bayi ini berasal dari kuasa adikodrati Allah yang menaungi Maria sehingga dia dapat melahirkan seorang bayi yang kudus dan kemudian akan menebus dosa manusia. Problem solve. Solusinya dapat. Next slide, saudara. Kreativitas Allah itu berarti Allah mampu, ya, Allah sanggup. Di dalam ayat 37 mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Allah mampu menyediakan alternatif lain dari pola-pola natural yang sudah ada. Ada struktur yang disebut nubuatan para nabi karena itu kan dikumandangkan terus-menerus sepanjang perjanjian lama. Kelahiran Yesus ke dunia ini terus-menerus dikumandangkan, terus-menerus dikumandangkan. Diomongin lagi terus. Mungkin orang juga udah rada bosan dengernya gitu ya. Karena kok ini nggak ada aja. Tapi Allah terus mengumandangkan itu. Dan tetap dilahirkan dari seorang wanita. Yang artinya keturunan Adam itu mengambil kemanusiaan dari keturunan Adam. Untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam kreativitasnya sekali lagi Allah juga dapat menggunakan mukjizat yang mengintervensi langsung dan terjadi di luar pola-pola alami yang sudah ada, ya, seperti yang terjadi dalam kisah Maria ini. Kreativitasnya itu terlihat melalui Mesias yang dilahirkan dari Adam namun tidak berdosa. Mukjizat itu terjadi ketika Maria hamil dari benih laki-laki, tanpa benih laki-laki, ya. Jadi dilahirkan dari kuasa adikodrati Allah. Nah, saudara, kreativitas Allah itu ya, kreativitas Allah itu kan berasal dari creation, ya. Dia adalah pencipta. Maka dia bisa menciptakan alternatif atau dia bisa menciptakan jalan yang baru. Dia bisa buka jalan bahkan saat dia ada jalan. Waktu kita nggak tahu nih kita mau kemana arahnya. Atau waktu kita punya masalah yang besar kita nggak tahu nih problem solve-nya apa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kreatif. Dia bisa membuka jalan bagi setiap kita. Jalannya ketutup, oke, Allah punya jalan lain. Don't worry gitu ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, next slide. Kreativitas Allah itu adalah alternatif lain yang mind blowing. Artinya sesuatu yang bisa saja terjadi di luar perhitungan, terjadi di luar nalar kita, tetapi tidak menyingkirkan pola-pola yang telah ada. Ya, kreativitas juga adalah bahkan ketika kita tidak sanggup untuk membaca cara kerja Allah. Kita nggak tahu Tuhan mau bekerja seperti apa. Pernah saudara ada dalam kondisi seperti itu? Tuhan kerjanya mau seperti apa ya? Mungkin kita bertanya-tanya ya. Itu di luar perhitungan kita, itu di luar nalar kita. Tetapi itulah kreativitas Allah. Itulah mind blowingnya Allah. Itu adalah sesuatu yang natural tetapi itu terjadi di luar perhitungan dan nalar kita. Allah bekerja dengan caranya. Saudara, dalam Kejadian 42-44, kalau saudara mengikuti Spiritual Life renungan pagi, kita sedang membahas tentang kehidupan Yakub dan juga kehidupan Yusuf, ya. Kita bisa melihat di sini ada cara Allah menolong Yakub dan keluarganya. Bagaimana caranya? Ketika Yakub mengalami kelaparan, Allah mampu menyediakan makanan untuknya. Ada yang kasih makan atau Allah membawa mereka pergi ke Mesir atau bahkan memberikan tanah yang subur yang di Goshen yang menjadi milik Mesir itu kemudian diberikan kepada Yakub melalui Yusuf.
Saudara, di situ tidak ada pola-pola adikodrati, tidak ada mukjizat di situ. Tetapi Allah tetap bekerja melalui kreativitasnya, kemampuan Allah untuk membuka jalan yang lain untuk memecahkan masalah. Saudara, mungkin saudara pernah ya melihat tukang sulap yang misalnya dia lagi nyulap tangan tiba-tiba hilang gitu ya. Bagaimana caranya gitu kan, semua orang bertanya tangannya gimana gitu ya. Padahal sebenarnya tangannya ada di situ, tapi sepertinya kita tidak bisa melihat tangan itu ada gitu ya. Nah, setelah mungkin kita menyelami pola pikir si tukang sulap ini, kita lihat triknya, kita pelajari triknya, kemudian kita mengetahui caranya, mungkin kita akan berkata, oh gitu ya. Saudara, next slide. Allah bisa saja menyelesaikan masalah kita. Dia bisa. Meskipun mungkin kita rasa kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita, tapi Allah bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan itu mungkin akan terjadi di luar gagasan kita yang mampu untuk kita pikirkan, kecerdasan kita yang mampu kita gunakan gitu ya, yang mampu kita gunakan untuk memecahkan masalah. Allah sanggup bekerja di luar itu. Ya, sampai ketika itu terjadi, masalah kita diselesaikan, kita akan berkata, oh iya ya, ternyata bisa kayak gitu ya. Sesuatu yang mind blowing terjadi dalam hidup kita. Saudara, dia suka bekerja dengan cara yang kreatif dan mind blowing. Karena itu saudara, saat ini mari kita datang kepada Allah. Kalau kita sedang ada dalam masalah, atau mungkin kita sedang ada masalah, kita sulit untuk menemukan jalan keluar. Bahkan mungkin kita nggak bisa melihat jalan yang terbuka. Atau jalan apa yang harus kita tempuh. Mari datang kepada Allah yang kreatif. Saudara tahu lagu ini? Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya dibukanya jalanku. Atau mungkin saudara, jika saat ini mungkin kita sedang menanti jawaban doa kita. Maka nantikan itu dengan sabar. Dan tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan karena kita memiliki Allah yang kreatif. Allah yang mampu membuka 1000 jalan bagi kita. Allah yang mampu membuat jalan bagi kita. Allah yang mampu melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Saudara, mari andalkan Allah dalam setiap musim kehidupan kita. Dia akan senantiasa menolong kita. Dia akan setia membuka jalan bagi kita. Amin. Amin. Slide terakhir, saudara. Demikian perenungan menjelang Natal dalam minggu pertama ini. Melalui 2 makna yang dapat kita peroleh dalam kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang melimpahkan anugerahnya dalam kehidupan umatnya. Sehingga itu senantiasa harusnya mendorong kita untuk rendah hati. Dan dia juga adalah Allah yang kreatif, yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita, dan yang akan membukakan jalan bagi kita. Karena itu, andalkan Allah dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau Allah yang ajaib, kami bersyukur bahwa dalam minggu pertama bulan Desember ini Tuhan, kami mengingat kembali betapa besar kasih Allah dalam hidup kami Tuhan.
Mungkin selama hampir 1 tahun ini Tuhan, ada begitu banyak masalah yang kami hadapi. Ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kami yang mungkin sering kali membuat kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu melimpahkan anugerahnya bagi kami. Allah yang akan membuka jalan bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa di dalam masa perenungan Natal ini Tuhan, kami kembali diingatkan, kami kembali disegarkan, kami kembali dikuatkan bahwa di dalam kehidupan kami tidak melangkah sendirian, kami punya Engkau yang senantiasa menuntun hidup kami Tuhan. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami mau bawa masalah kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, derita mungkin yang harus kami alami saat ini Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau bergantung pada Engkau Tuhan yang menolong kami, yang akan menguatkan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara dalam hati kami. Terus materaikan kebenaran firman ini dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, mau merayakan malam Natal, lebih bagus pakai baju ini atau pakai baju baru. Kalau pakai baju baru nanti jadi kotor. Besok ke gereja nggak bisa pakai baju baru. Ya sudahlah, pakai ini aja. Simple is better. Lagian juga merayakan Natalnya sama keluarga. Loh, kok kamu pakai baju ini sih? Kamu mau merayakan Natal atau mau tidur? Nah, kan nggak apa-apa. Kita juga merayakan Natal di rumah bersama keluarga. Nih, mana ada orang yang mau ngerayain malam Natal pakai baju hitam, busuk, kucel lagi. Ya, biasanya kalau mau ngerayain malam Natal tuh pakai baju yang identik dengan warna merah, putih, hijau, atau misalnya pink gitu. Bukan yang kayak gini. Gimana? Nah, nggak apa-apa dong. Yang penting kan momennya sih. Momennya waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Alah, bilang aja males. Kita tuh harus tampil all out dong, nggak? Lihat nih, kayak Cici. Bagus kan bajunya? Baru dibeliin mama kemarin. Kalau saya pakai baju baru hari ini, nanti jadi kotor. Besok ke gereja nggak ada baju baru yang dipakai. Baju kamu kan nggak cuma satu. Nah, bagian juga ini untuk sama cucian dan mama. Dari sana nanti liburan mau bisa bersama kita. Alasan terus. Kan, Cici, turun. Ya, Ma. Ya udah, ingat ya besok jangan pakai baju yang kayak gini, pakai yang bagus ke gerejanya. Iya, bakal. Udah yuk, cepet nanti kenal sama Mama. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini, akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan, untuk 2025
yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall Gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Ya, puji Tuhan saudara, siapa saudara yang, saya mau tanya ya, rada kaget juga. Oh hari ini sudah tanggal 1 ya? Waktu sudah lihat sedikit percakapan tadi tentang Christmas, baru saya sadar, oh iya ya. Saya rasa kalau saudara dengan pekerjaan saudara yang tidak berhubungan dengan tanggal, pasti saudara kaget. Oh iya ya. Dan berhubungan dengan tanggal, saudara pedagang, nulis cek, pasti pakai tanggal. Saudara dokter, saudara menulis resep, pakai tanggal. Saudara itu biasanya, iya ya, udah mau akhir November ya. Besok sudah 1 Desember ya. Nah saudara, apa makna daripada hal-hal ini semua? Saya mengingatkan pada kita semua adalah pada tanggal 1 berarti kita sudah masuk di dalam bulan terakhir di tahun 2024 ini, 2024. Berarti kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, dan kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sukacita dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur. Paling sedikit tahun ini, gak usah tahun-tahun sebelumnya, tahun ini aja dari tanggal 1 Januari sehingga bulan ini, bulan Desember, tanggal hari pertama. Kita bisa melihat bagaimana, kita bisa merasakan, mengalami bagaimana kasih Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Saudara, tentu hal itu mengundang kita untuk mengevaluasi dan mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, baik pada kita secara pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan juga kesehatan kita semua. Dan juga pendidikan anak-anak kita semua. Saudara, tentu dengan ucapan syukur itu, yang tentu saudara
sudah mulai kumpul-kumpul kesaksian apa tanggal 1 Januari yang akan saudara sampaikan. Tentu selain itu ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara bisa mengekspresikan melalui envelope ini. Envelope persembahan syukur. Ya, tentu berkat Tuhan yang begitu besar tidak bisa kita uangkan di dalam envelope ini. Tentu saudara berdoa pada Tuhan, berapa banyak saudara mau memberikan pada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pertolongan berkat Tuhan selama tahun ini. Tanpa cucu, punya suami, punya istri, anak-anak kita lulus dan sebagainya. Itu semua berkat Tuhan yang perlu kita syukuri. Selanjutnya kedua, saudara, kalau saudara lihat di dalam tayangan, saudara pikir tentu, lah perjamuan kudus kapan? Perjamuan kudus yang akan diadakan bukan tanggal 31, karena tanggal 31 itu akan diadakan kebaktian secara online, virtual. Dan kita tahu bersama-sama, Tuhan kita ucap syukur bahwa Gereja Rehoboth ada di tengah kota, di jalan yang kita tahu bersama-sama kalau akhir-akhir tahun itu padatnya bukan main. Dulu jam 10 saudara, jam 10 sampai jam 12 kebaktian perjamuan kudus. Setelah itu yang lanjut, yang papa mama itu pulang, dilanjutkan dengan acara kaum muda. Dari jam 12 sehingga jam 6 pagi. Ditutup dengan makan bubur bersama. Nah, waktu itu saya masih mengalami hal itu. Tahun 64, 65 itu masih begitu. Tapi makin kesini itu makin padat. Kebaktian dari jam 10 kita turunkan jadi jam 6. Dari jam 6 tetap jemaat yang mau parkir susah, yang mau pulang juga susah. Jadi pada beberapa tahun terakhir ini kebaktian akhir tahun kita laksanakan secara online, secara virtual. Ya. Dan kebaktian perjamuan kudusnya itu diadakan pada tanggal 1. Dan jangan lupa tanggal 31 Desember jam 12 malam selalu dianjurkan, dan jangan lupa saudara kita berdoa, saudara berdoa dalam keluarga saudara masing-masing, mengucap syukur dengan keluarga dan berdoa untuk pimpinan Tuhan pada tahun yang akan datang. Nah, untuk kegiatan bulan Desember yang begitu banyak, saya tahu tiap komisi itu bikin kebaktian Natal sendiri-sendiri. Ya KKP lah, ya KKW dan sebagainya. Itu sekolah minggu, fikih dan sebagainya. Nah, tentu banyak hal, banyak kegiatan yang perlu kita doakan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, kota diberikan tenang, cuaca yang baik, sehingga kita dapat bersama-sama berada di dalam satu kebaktian ucapan syukur akhir tahun. Baik saudara, saudara tentu bertanya, ini envelope-nya ada di mana? Ada di depan. Kalau saudara pulang, ada di sebelah kiri, sebelah kanan, saudara bisa ambil. Dan saudara berdoa, berapa banyak saudara berikan untuk Tuhan, itu yang saudara berikan untuk Tuhan melalui persembahan syukur ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup baktian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin hidup kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga Tuhan usaha kami, pendidikan anak-anak kami semua, dan juga terutama Tuhan memberikan tubuh yang sehat
Kami boleh ada seperti apa yang kami ada itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Patut kami mengucap syukur untuk hal ini. Kami berdoa untuk semua kegiatan, kebaktian Natal, perayaan Natal pada bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya baik persiapan, baik pada harinya kami boleh mengucap syukur bersama-sama. Karena Tuhan begitu baik, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami orang-orang yang berdosa. Dan kami mau mengucap syukur dalam kebaktian tanggal 1 Januari yang akan datang dan juga perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam pilkada tanggal 27 yang lalu. Semua boleh berjalan dengan tenang dan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan yang dapat memimpin daerah-daerah, wilayah-wilayah dalam negara kami ini. Mereka boleh memimpin dengan pertolongan Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan dan perpuluhan yang sudah dikembalikan pada Tuhan. Mari Tuhan, biar kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai memimpin hidup kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall Gereja Rehoboth.
So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi, dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you.